Mengikuti cerita ini tidak mesti menelusuri cerita yang sebelumnya. Kalian bisa saja dan sah-sah saja untuk mengikuti cerita video komik ini. Yang kalian lihat ini adalah video cerita komik Aquaman volume ke-7 edisi ke-6 dan berada di era New 52. Tanpa banyak bacot, sebelum kita masuk ke inti video pembahasan, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah! Saat itu, 4 tahun yang lalu, di mana Mera sedang melatih pasukan tentara Zebelian untuk membunuh Aquaman. Berpindah ke waktu sekarang di Amnesty Bay. Di sebuah toko makanan binatang Rudy's Groceries, seorang karyawan wanita yang bernama Jennifer sedang mengemas barang-barang yang ada di rak penjualan. Sang manajer yang bernama Randy Ruffner menggoda Jennifer sehingga membuat Jennifer tidak merasa nyaman. Tiba-tiba Mera yang sebelumnya ingin mencari makanan anjing Aquadog menyela si Jennifer dan manajer untuk dapat meminta bantuan mereka. Makanan anjing yang mana nih yang lebih baik untuk Aquadog? Jennifer pun mengenal si Mera sebagai Aquawoman, meskipun Mera menjelaskan dia adalah Mera, bukan Aquawoman. Namun Ruffner, sang manajer yang genit, langsung mendekati Mera dan melakukan Mera dengan tidak pantas. Di saat Ruffner memegang pinggangnya si Mera dengan alasan kostum apa nih yang dipakai oleh si wanita berambut merah itu, Mera sempat memperingatinya. Namun Randy Ruffner malah mengabaikannya, membuat Mera terpaksa harus mematahkan lengan Ruffner. Meskipun Jennifer itu mengetahui Mera adalah pahlawan yang bersama Aquaman untuk membantu warga sipil pada serangan monster laut beberapa saat yang kemarin, Ruffner memanggil petugas keamanan yang kemudian 2 orang penjaga keamanan pun menangkap Mera. Tapi Mera membela tindakannya, menyatakan bahwa manajer telah melecehkannya. Namun para petugas mengabaikannya. Mera pun terpaksa menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk membela diri. Namun ternyata masalah semakin rumit. Aparat kepolisian pun datang ke tempat kejadian, mencegah dan memperingati Mera untuk dapat menyerah. Tiba-tiba aparat kepolisian itu menerima panggilan telepon tentang seorang pria yang bernama Ryan Slater yang menyebabkan masalah. Mera pun mendengar situasi tentang ancaman Slater yang membuat si Mera pun menjadi menyerah dan meminta polisi segera pergi ke tempat yang mereka tuju. Sebelum melanjutkan pembahasan cerita, ada baiknya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, ayo dukung channel DC Indonesia kita tercinta ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Kebangkitan DC dimulai dari kalian. Kemudian si Mera pun dibawa ke mobil polisi dan petugas pun pergi ke rumah Slater, di mana Slater menodongkan senjata kepada putrinya. Melihat situasi tersebut, Mera pun melepaskan borgolnya dan keluar dari mobil. Aparat polisian sempat memperingati Mera untuk tidak melakukan tindakan di luar dugaan. Namun Mera tetap memberanikan dirinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hanya saja Slater yang sambil menodongkan senjata kepada putrinya mengancam Mera untuk tidak mendekatinya. Meskipun pria tersebut mengejek Mera adalah seorang Aquawoman, seekor ikan dan hidup di air, membuat Mera menjadi kesal. Wanita berambut merah itu pun kemudian menggunakan kekuatan airnya dan mengeluarkan air yang keluar dari tubuhnya si Slater, menyebabkan Slater mengalami dehidrasi. Nah, saat Slater akan meninggal, putrinya memohon kepada Mera untuk dapat menghentikannya. Tentu saja hal ini membuat Mera menjadi kebingungan, mengatakan kepada si wanita itu Slater telah membunuh ibunya. Namun gadis itu menjawab Slater tetap menjadi ayahnya. Ya, si Mera pun entah bingung harus bagaimana, yang akhirnya mengembalikan Slater dengan kondisi yang normal kembali, dan dia pun pergi mengabaikan polisi yang mengira masih menjadi tahanannya. Ternyata si Mera merenungi apa yang dia lakukan dengan orang-orang dunia permukaan pada hari ini. Sepertinya dia tidak memahami kebudayaan orang-orang daratan. Namun pada saat itu dia teringat pada masa lalunya di Zebel. Dia bertanya kepada ayahnya mengapa mereka mencoba membunuh Aquaman, sementara si Aquaman tidak mengetahui keberadaan Zebel dan juga tidak
tidak menginginkan tahta Atlantis. Mera pun kemudian memohon kepada ayahnya untuk dapat berhenti mengatakan bahwa Aquaman itu adalah seorang yang mulia. Namun ayahnya menjawab, Mera adalah seorang pengkhianat dan pengkhianat itu harus mati seperti Aquaman. Ya, dengan meneteskan air matanya, si Mera pun kemudian menyatakan kepada ayahnya, maka ayahnya harus membunuhnya juga. Dan ayahnya pun kemudian menyebutkan dia akan sendirian sama seperti Aquaman. Tiba-tiba Mera pun ditegur oleh seorang wanita dari arah belakangnya. Wanita itu ternyata adalah Jennifer, seorang pekerja di toko yang tadi yang dikunjungi oleh Mera sebelumnya pada saat membeli makanan Aquadog. Nah, disinilah kemudian si Jennifer menceritakan kepada Mera saat itu dia digoda oleh manajer sebelum Mera tiba di toko, dan berkat kehadirannya si Mera itulah Jennifer pun terhindar dari godaan si manajer. Meskipun Jennifer mengetahui bagaimana Mera menghadapi masalah yang dialaminya hari ini dan mengikutinya ke tepian pantai, Jennifer pun memberi Mera sekantong penuh yang isinya itu ada makanan anjing. Terharu dengan apa yang dilakukan si Jennifer, Mera pun kemudian bertanya kepada wanita muda itu kenapa melakukannya. Ya, si Jennifer pun menjawab bahwa dirinya ingin Mera mengetahui manusia tidak semuanya jahat, dan mendengar itu Mera pun setuju. Beberapa saat kemudian Mera pun tiba di rumah Lighthouse Curie sambil memberi makan Aquadog. Lalu Aquaman datang dan Mera pun mengatakan mereka harus berbicara. Tapi ini kemudian si Aquaman menjelaskan kepada istrinya itu mereka dapat berbicara pada saat perjalanan menuju ke rumah Dr. Stephen Shin, karena mereka akan menanyakan siapa yang telah menenggelamkan Atlantis, dan cerita pun berakhir. Nah, selanjutnya kita akan memasuki arc cerita yang terbaru, Aquaman The Waters. Ada sebanyak 7 edisi cerita komik yang akan dibahas dari edisi ke-7 sampai edisi yang ke-13. Apa sebenarnya isi dari cerita tersebut? Apakah kait dengan apa yang direncanakan oleh Aquaman dan Mera untuk bertemu ke rumah Dr. Shin? Mari kita telusuri ceritanya. Linknya ada di dalam deskripsi yang dimulai dari edisi yang 7. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton video komik cerita ini. Kepada yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang masih semangat membahas cerita video komik-komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikiran positif, semoga dipermudah dengan semua urusan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.